juga masih oke ya? Iya, aman ya? track record motornya jelek, jelek banget. Asik, motornya enteng. Cewek masih bisa pakai. Ya. Cewek masih bisa pakai 40R. Bukan yang mendiskreditan cewek, tapi memang secara body, secara Iya. handling lebih gampang daripada motor yang lain. dikendarain. Ya karena gue pun sendiri juga nggak pernah pakai Harley, gue pakai itu masih Iya. masih gampang lah, masih enak. Dibandingin kalau misalnya Tra, Iya. SG gitu, Memang penyesuaian. ada perempuan yang pakai Electra Ultra gitu. Cuman memang mereka pasti udah lama. bawa motornya udah Iya. lama, udah ikut training segala macam khusus gitu. Karena kan nggak sembarangan bisa Iya. bawa motor kayak gitu. Sih gua mungkin juga walaupun gua udah nyobain motor macem-macem, ketika gua nyobain Harley pasti beda total. Betul. Gitu. Gua udah nyobain motor kecil sampai GS sampai segala macem lah. Tapi ketika Harley ya itu beda total. Jadi jangan pernah underestimate salah satu jenis motor itu gampang dipakai atau segala macam. Iya. Karena Betul. masing-masing motor punya karakter yang Iya, berbeda ya. beda rasanya. Iya. Dan juga sebenarnya sih gue mau kasih pesan sedikit sih ke teman-teman yang mungkin mereka pas lagi riding atau ketemu teman-teman saling pinjam motor. Iya. Itu harus hati-hati banget karena ketika kalian pinjam motor, kalian kadang nggak tahu karakter motor tersebut, asal gas apa segala macem, Ya. takutnya nggak terkendali malah jadi celaka. Kan nggak lucu. Lu even kayak kalau sama-sama tukeran moge oke lah. Nah, ketika yang pakai akses yang lebih kecil gitu kan atau yang lebih murah kasarnya, terus lu cobain motor yang jauh lebih mahal, kan sayang aja. Lu belum beli tapi udah Ganti punya orang. Iya, sayang banget. Gua bukan bilang nggak boleh minjem ya, tapi dilihat lah kondisinya. Lebih gampangnya yang penting bertanggung jawab. Ya lebih responsibel lah kalau misalnya mau kayak gitu. Gua punya pesan juga nih buat teman-teman yang main motor juga, karena kan banyak juga nih sekarang anak motor lagi di Indonesia ya, terutama lagi naik banget namanya di mana-mana. Orang Ya. lagi pada kepengen motor, pengen punya motor Ya. apa ini sih. Bahkan dari kalangan pekerjaan gue pun di entertain itu banyak banget teman-teman gue yang sudah secara diem-diem Ya. beli motor. Tiba-tiba kayak ke lokasi datang, Ya. wih, kayak gitu. Lebih bertanggung jawab aja sih ngendarin motornya. Satu, untuk yang masih di bawah umur, kalau belum punya SIM gak usah bawa motor deh, mendingan diboncengin sama temennya atau sama abangnya atau gimana. Tunggu sabar, mendingan taatin peraturan lalu lintas, terus hargain pengguna jalan lainnya, terutama sepeda. Karena kan sekarang juga udah mau diberlakukan peraturan daerah yang masalah jalur sepeda. Ya. Yang masuk jalur sepeda kan didenda 500.000 ya kalau nggak salah, 500.000. Ya hargain lah pengguna jalan terutama sepeda sih. Semua ya. Dan juga yang suka naik trotoar juga harus hati-hati gitu kan, karena yang pertama itu bahaya, yang kedua itu nggak boleh secara hukum karena di sana itu jalur pengguna jalan, bukan jalan motor. Ya, terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih. Kayak gue mau ngobrol soal aparel. oke, Ini boleh. kan salah satu bentuk kita peduli terhadap safety riding di Indonesia kan. Nah, jadi kita bisa kasih atau diskusi tentang aparel yang oke buat dipakai apa segala macam. Sekarang gue mau nanya menurut lo pribadi, untuk city ride itu perlu nggak sih safety gear? Maksudnya kayak jaket yang ada protektornya, atau sepatu yang benar sepatu riding, atau celana jeans yang emang ada protektor buat riding, menurut lo penting nggak? Menurut gue penting banget, sebenarnya penting banget. Jadi gue pernah ikut ya kayak seminar safety riding kecil-kecil gitu lah, cuman orangnya oke banget. Pak Jidian tau, Pak Jidian Bilato. Nah jadi dia sangat-sangat mengimbau, lu mau kemana pun, lu kalau udah naik motor cc besar, sangat diajukan lu pakai full protector. Salah satu yang paling penting yang dia bilang back protector katanya. Gitu. Jadi minim-minimnya pakai protector tangan, knee pad, sama belakang. Paling minimal itu. Itu katanya jauh lebih safety dibanding lu pakai full gear yang tebel tapi nggak ada back protector. Itu Makanya, salah satu yang ya. pesan dari dia yang lumayan oke banget. Karena juga sekarang pun karena kan banyak yang alasan gerah pakai full protector gini-gini, karena sekarang pun banyak produsen aparel buat motoran itu mengeluarkan jaket yang bahannya nggak setebal itu tapi tetap menggunakan protektor. Ya, yang pakai mesh gitu. Yang pakai mesh, tapi ada yang emang dikonsepinnya untuk harian. Ya. Atau ada yang sweater tapi ada protektornya, Ya, itu juga ada.
sebenarnya sih balik kebutuhan. Gua nggak bilang, gua pun juga kalau jalan belum tentu full protektor karena ya kadang kita mau deket-deket atau jalan santai kan, mungkin lagi ya, dianjurkan lebih baik. Lebih baik kita menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Karena kan kita nggak tahu kitanya udah bener, kadang orang lain yang nggak bener yang nyebabin kecelakaan. Amit kayak gitu, kita udah bener banget nih, udah pakai protektor segala macem, bawanya juga pelan segala macem, tiba-tiba ditabrak kan kita nggak tahu. Itu yang paling apes banget sih. Itu kan lu pakai motor harian itu, moge. Nah, lu apa sih yang biasa lu pakai yang buat lu harian? Jelas gue harian selalu menggunakan helm gue, nggak karena ada beberapa orang kan yang bilang beli helm mahal, sayang dipakai harian pakai helm yang murahan aja. Gue sih nggak, gue selalu pakai helm-helm yang gue punya yang paling bagusnya lah ya. Yang paling bagusnya gue pakai. Bahkan sampai ke pacar gue pun gue beliin helm yang proper gitu, yang bagus, nggak yang sembarangan beli asal beli aja. Karena kepala nggak ada yang jual. Betul. Kepala cuma satu. Lu beli helm berapa juta, kepala lu isi berapa M, itu juga nggak bisa ditakar sama uang. Iya, karena kayak sampai orang tua gue pun kayak awalnya tuh bilang, ngapain sih kamu beli helm mahal-mahal, buat apa, toh helm juga. Enggak, gue menjelaskan, gue kasih lihat video-videonya di YouTube yang proses pembuatannya, di tesnya segala macam, sampai akhirnya mereka mengerti gitu. Dulu diomelin gue, ngapain beli helm 8 juta, 10 juta beli helm ya, karena kebutuhan gue gitu loh, untuk badan, karena gue pakai motor gede, gue pakai harian gitu. Nah, kepala kalau kenapa-napa ya lu juga jadi nggak bisa nyari duit. Iya betul. Iya. Sarung tangan, gue selalu pakai sarung tangan kan. Sarung tangan ya, itu penting banget. Iya, sarung tangan. Terus kalau celana jeans sih minimal pakai celana jeans yang tebal. Iya. Seminimal-minimalnya pakai celana jeans yang tebal. Kalau enggak ya pakai celana jeans emang yang buat riding. Sepatu seminimal lo pakai sepatu di atas mata kaki buat ngelindungin mata kaki. Seminimal ya. Kalau lo ada punya sepatu emang yang proper untuk riding gear, yang buat lo riding, itu lebih bagus lagi. Karena emang ada beberapa, balik lagi ke produsen aparel itu, ada yang mengeluarkan emang sepatu riding yang tapi yang buat harian, buat nongkrong, buat itu emang ada. Oh, jaket sendiri? Jaket gue kadang kalau misalnya gue lagi pakai sweater, tapi gue pakai yang vest itu, yang kayak denis gitu, vest denis gitu yang ada chest protectornya atau neck protectornya, kayak gitu sih biasanya kalau pakai sweater. Itu minimal biar masih ada protection di dada sama di belakang ya. Itu penting banget sih, karena ya lu kalau naik moge kayaknya sih unlikely lu bakal stay jalan pelan. Ketika kosong itu pasti kita pengennya gas, jangan kosong dikit gas. Jadi better sih ya selalu pakai aparel yang lumayan mumpuni lah ya, yang proper. Gak harus pakai wearpack mana-mana juga sih. Ya kalau mau pakai lebih bagus. Cuman smart. Semangat yang selalu pakai wearpack. Saya salut saya. Terus gue mau ngasih pesan juga, Oh, gue tau lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong helm pasti. Soal helm. Iya. Kenapa? Gue di sini tidak menjatuhkan berbagai macam pihak. Ya, siapapun ya lah. Ya, enggak. Ini gue hanya memberikan saran. Gunakanlah helm seminimal-minimalnya sudah lolos standar nasional Indonesia. Yang jelas pabriknya di mana. Nggak menggunakan helm-helm yang KW atau imitasinya atau gimana. Ya beli aja helm yang proper. Karena banyak kok helm-helm yang proper, jelas, tapi harganya nggak mahal tuh banyak juga kok. Gitu. Mendingan pakai helm lokal tapi dicat ulang kali ya? Iya. Itu keren juga dibanding cari helm-helm yang KW kan lu juga nggak tahu isinya gimana kan? Iya betul. Ya saran gue gunain aparel yang proper deh. Ya. Seminimal mungkin helm asli lah. Ya. Karena ya itu paling penting di kepala.
sayang aja kalau kepala kalian kenapa-napa, cuman ya itu takutnya gara-gara hal sepele jadi kenapa-napa gitu. Betul. Terus kayak helm kamu juga nggak murah juga kan? Iya lumayan juga. Ya, Setelah gue buat- cari tahu harganya lumayan. Kayak mendingan cari helm lokal, kan masih banyak yang oke-oke kayak T, YNK, dan NHK. NHK, iya oke-oke. Zeus juga oke, Zeus oke. KBC, macem banyak deh pokoknya deh. Tuh. Nah, kalau yang belum disebut ntar di sini, ntar Dap editin dap gue dap. editor. Ya. Iya. Pokoknya ya itulah. Ya sama itu aja tahan-tahan emosi lah, pinter-pinter. Pembawaan diri lo ketika lo bawa motor. Nah, oh iya, lu kan ngomongin itu tadi, ada nggak sih tips dari lu nih untuk safety riding sebagai biker yang bawa motor harian dan kebetulan motor itu moge lagi? Nah, kalau misalnya gini, misalnya ada acara kayak safety riding dari apa, kadang tuh yang biasa ngadain tuh kayak ini suka Ya. ngadain kan ini suka ini. Gue Maksud habis gua, dari acara itu. maksudnya kayak gitu tuh, ya lo ikut lah. Jadi lo tahu gimana cara bawa motor yang benar. Banyak yang gratis loh padahal. Pak, betul. Gratis. Pengerem gimana caranya Ya. lo ngerem, jarak remnya kayak gimana, apa itu sih ya. Sama ya ngatur emosi sih, itu doang sih yang paling penting. Karena kalau udah emosi apa segala macem berbahaya. Oh ya sama ini, efisiensi waktu. Nah, Efisiensi waktu. Ketika lo memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, lo kemana-mana nggak perlu buru-buru. nah ya, itu Itu. gua setuju. Itu gua setuju. Efisiensi waktu. Ya. Karena begitu kita buru-buru kita ngebut, Ya. ngebahayain kita dan ngebahayain orang lain. Pinter-pinter efisiensi waktu. Itu sih kalau saran gua. Ngatur waktunya harus Betul. pintar ya, jangan terlalu mepet, terlalu jadi emosi. Ntar aja deh, ini kan naik motor ini cepat, Iya. ini enggak. Maksimalin waktunya. Jauh lebih bagus lu datang nunggu orang dibanding Iya, lu betul. datang ditunggu orang ya. Betul. Ya kalau sama-sama nunggu ya nggak apa-apa sih. Gue ada pesen sedikit juga nih. Kan tadi ngomongin safety riding. Gue ada beberapa ya bukan tips ya saran sedikit lah. Apalagi sekarang udah banyak banget orang pakai motor 2,5 kan. 2,5 itu udah banyak banget. Terus yang mobil juga udah banyak banget. Nah itu kadang-kadang ini tips paling simple sih. Kadang banyak orang masih belum tahu. Kalau udah motor sport atau yang size-nya udah lumayan besar, usahain rem depan tuh lebih dipakai daripada rem belakang. Tuh. Karena rem belakang tendensinya tuh untuk ngelok jauh lebih tinggi. Even pakai ABS segala macam tetap aja pakai maksimal di rem depan. Jadi untuk menghindari sliding nggak sengaja apa segala macam. Karena banyak kan jujur gue jual begini, banyak banget yang masih ngomongin rem belakang gitu. Padahal rem belakang tuh sebenarnya dipakainya cuman di bawah 40 km per jam kalau kata Pak Haji Dian. Jadi di atas itu tuh harus pakai rem depan semua. Kalau bisa rem belakang nggak usah dipakai lah, kata dia gitu. Memang kalau disentuh kan. Jadi ini tips yang paling, bukan tips dia, saran sedikit lah, sharing yang paling gampang. Usahain maksimalnya rem depan. Gitu. Ada yang mau tambahin nggak? Jangan lupa cek kendaraannya. Kalau kalian pakai kendaraan motor dipakai harian, dicek tekanan angin ban yang sepele itu, tekanan angin ban, air radiator, terus kampas rem, minyak rem apa dicek deh baik-baik karena motor dipakai harian. Itu aja kali ya. Itu aja. Jadi ntar kalau ada topik-topik lain kita bakal bikin next episode-nya. Kalau kalian punya topik yang bagus bisa taruh juga di komen di bawah sini nih, di bawah YouTube kita. Maybe that's all. Ya. Gue terima kasih banget sama Pak Hari. Pak Hari banget. Sangat ada speaker teman gue. Mantap. Pokoknya kalau kalian mau nyari moge-moge second berkualitas bisa. Tapi kaosnya dong, lihat dong. Pokoknya terakhir dari kita ya. Iya. Lu naik motor apapun harus jadi responsible biker. Ya. Setuju nggak? Setuju banget. Gue thank you banget bro. Thank you banget. Thank you, bye bye. Just what I do, and I hope you let me in, yeah.